Oke, ya. Halo semuanya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah sebuah tunangan jika dibatalkan dan sudah ada tungkar cincin atau sudah memberikan cincin, apakah ketika dibatalkan atau tidak jadi menikah, cincin tersebut atau barang yang sudah diberikan itu harus dikembalikan? Bagaimana menurut pandangan hukumnya? Oke, kita nanti bisa jawab sesuai dengan aturan hukumnya atau kitab undang-undang hukum perdata ini yang ada aturannya, serta kita bisa menjawab dengan aturan yang hukum Islam. Oke. Yang pertama, mengenai hal tersebut, ini aturannya ada di kitab undang-undang hukum perdata, yaitu pasal 58 KUH Perdata yang berbunyi janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim. Jadi misalkan Anda menjanjikan seseorang perempuan untuk Anda kawini, setelah itu batal, perempuan tersebut tidak bisa menuntut Anda karena janjinya batal, seperti itu. Namun di alinea keduanya ini kesampingkan, yaitu akan tetapi jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh surat pengumuman, yang artinya sudah diumumkan, misalnya sudah menyebarkan undangan atau sudah diumumkan, ya makna diumumkan di sini ya mungkin diumumkan di media sosial bahwa saya sudah tunangan dengan seseorang atau seseorang sudah tunangan dengan seseorang, maka biaya kerugian dan bunga berdasarkan kerugian bisa dituntut kepada pihak yang membatalkan, ya. Jadi ada dua konsekuensi menurut pasal 58 KUH Perdata tersebut, ya. Kalau hanya janji saja namun belum ada pengumuman, belum ada diumumkan atau belum ada yang tahu saya akan menikahi kamu, misalnya seperti itu tidak akan bisa dituntut ke jalur hukum sama sekali. Namun ketika sudah ada pengumuman, misalnya diumumkan di media sosial atau misalnya sudah diumumkan ke tetangga-tetangga dengan menyebar undangan dan lain sebagainya, maka kerugiannya kerugian material dan kerugian imaterial itu bisa dituntutkan kepada pihak yang membatalkan tersebut. Yang artinya di sini sesuai dengan pasal 58 ini, kerugian tersebut ya termasuk untuk mengembalikan barang yang sudah diberikan. Misalnya sudah memberikan cincin dan seperangkat mobil mewah dan tanah, ya harus dikembalikan karena perkawinan tidak jadi. Seperti itu berdasarkan pasal 58 KUH Perdata tersebut. Ini sesuai dengan aturan hukum negara. Sedangkan kalau berdasarkan aturan hukum Islam ada beberapa pandangan ya mengenai pengembalian barang yang sudah diberikan setelah itu nikahnya batal. Yang pertama, jika yang membatalkan itu, pandangan yang pertama ya, ini saya simpulkan, jika yang membatalkan itu pihak laki-laki, maka cincinnya atau barang yang sudah diberikan itu tidak wajib untuk dikembalikan karena yang membatalkan pihak laki-laki. Yang itu pandangan pertama ya. Sedangkan untuk pandangan kedua, jika yang membatalkan pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil barang atau meminta barang yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut, dan semua barang yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut itu menjadi hak laki-laki sepenuhnya. Walaupun pada intinya barang yang sudah diberikan itu termasuk barang-barang yang sudah dihibahkan, dan sesuatu yang dihibahkan jika diminta lagi itu hukumnya adalah haram dan tidak boleh, namun dalam hal ini boleh diminta lagi ketika yang membatalkan adalah pihak perempuan. Dan untuk pandangan yang ketiga, jadi ada tiga pandangan ya. Pandangan pertama tadi ketika yang membatalkan laki-laki itu tidak perlu mengembalikan, jika membatalkan perempuan itu boleh dan berhak untuk dikembalikan. Sedangkan untuk pandangan ketiga, baik yang membatalkan siapapun, perempuan atau laki-lakinya, itu semuanya sama-sama harus dikembalikan, berkewajiban untuk mengembalikan barang yang sudah diberikan termasuk cincin. Itu tadi menurut agama Islamnya. Seperti itu menurut aturan Islamnya. Ada beberapa hadis ya yang tidak perlu saya sampaikan mengenai, yang intinya ada tiga pandangan itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk menurut hukum negara, yang penting belum diumumkan memang tidak mengakibatkan konsekuensi hukum. Tetapi jika sudah diumumkan, seseorang yang merasa dirugikan bisa melakukan penuntutan untuk kerugian-kerugian yang sudah diberikan, mungkin biaya pertunangannya atau cincin yang sudah diberikan, itu menurut hukum. Sedangkan untuk menurut hukum Islam itu tadi ada tiga pandangan.
Saya pikir itu cukup ya. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.